Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo. Kalau kamu harus menyebut satu pemain paling menonjol untuk Manchester United musim ini, kamu pasti punya beberapa kandidat. Tapi game changer yang sebenarnya tak terbantahkan adalah Senne Lammens. Karena kalau saja dia tidak menggantikan Andre Onana di bawah Mister musim panas lalu, hasil pertandingan United mungkin tidak akan membaik. Pertahanan mereka bakal tetap kesulitan, dan mereka mungkin lebih dekat ke tiket sekali jalan menuju degradasi ke Championship daripada keempat besar Premier League. Tapi belum lama ini, pandangan soal kiper berusia 23 tahun ini jauh dari kata optimis. Pertanyaan soal minimnya pengalaman, ditambah kegagalan United merekrut kiper yang lebih senior di musim panas, memicu ketakutan akan terulangnya saga kiper mereka yang kacau balau dan akibatnya kelanjutan dari performa buruk musim lalu. Tapi justru sebaliknya, inilah bagaimana Lammens membantu membalikan keadaan musim ini bagi United. Masalah penjaga gawang United sebenarnya sudah memanas selama bertahun-tahun, tapi seringkali ditelusuri kembali ke masa setelah kepergian David De Gea pada tahun 2023. Meskipun De Gea dipuja sebagai salah satu shot stopper elit dan bahkan menjadi pahlawan di masa-masa sulit United pasca Ferguson, De Gea sendiri makin sering melakukan blunder di musim-musim terakhirnya. Terutama, kesulitannya dalam melakukan build-up membangun serangan dari belakang sangat menghambat kemampuan tim untuk mengadopsi gaya modern berbasis penguasaan bola yang disukai rival-rival mereka. Dan ketika tim-tim lain maju, United sepertinya malah mundur. Persis kayak gimana gue ngejalanin kehidupan dewasa gue. Untuk mengatasi ini, manajer saat itu Erik ten Hag mendatangkan mantan kipernya di Ajax, Andre Onana, pemain yang dikenal sebagai salah satu kiper ball playing terbaik dan baru saja mencapai final Liga Champions bersama Inter Milan. Namun kiper asal Kamerun itu ternyata tampil lebih tidak menentu dan penampilannya yang goyah berkontribusi besar pada finish bencana United secara berturut-turut di peringkat 8 dan 15 Premier League. Serius deh, orang ini nge-save file PDF aja kayaknya nggak bisa. Setelah 2 musim melihat Onana terseok-seok di gawang, jelas bahwa evaluasi ulang posisi kiper sangat diperlukan. Awalnya, United berencana merekrut kiper baru hanya setelah menjual Onana atau Altay Bayindir musim panas lalu. Tapi rencana ini berubah cepat setelah blunder Onana saat United tersingkir secara memalukan di Carabao Cup oleh tim Divisi 4 Grimsby Town, ditambah kegagalan Bayindir untuk unjuk gigi saat diberi kesempatan. Musim panas lalu, Ruben Amorim sebenarnya mengincar kiper veteran Emi Martinez dan mendesak Dewan United untuk mengamankan pemain Argentina itu dari Aston Villa. Namun petinggi klub akhirnya memblokir langkah itu dan lebih memilih Senne Lammens yang masih muda yang bergabung di hari terakhir bursa transfer dari Royal Antwerp dengan mahar sekitar 18 juta pound sterling. Sementara itu, Onana yang kini turun kasta di urutan kiper di belakang Bayindir dan Lammens mencari jalan keluar lewat pinjaman ke klub Liga Super Turki, Trabzonspor. Ini adalah perjudian terukur dari United untuk menjalani musim dengan kiper cadangan yang setahun terakhir lebih sering memanaskan bangku cadangan serta seorang kiper muda yang baru punya pengalaman 1 musim penuh di divisi utama Belgia. Namun kalau dilihat ke belakang, keputusan klub itu ternyata jenius, mengamankan solusi dengan perpaduan sempurna antara keandalan jangka pendek dan potensi jangka panjang yang tidak bisa diberikan oleh Martinez. Tekanan menjadi kiper United itu tidak ada tandingannya, tapi begitu juga imbalan bagi mereka yang berhasil menguasai peran itu. Amorim bersabar dengan kiper barunya, tidak buru-buru memainkan pemuda 23 tahun itu, karena dia memang tidak direkrut dengan ekspektasi langsung jadi starter. Dan yang bikin seluruh fans senang, Lammens telah menjadi sosok yang tenang dan meyakinkan sejak dia melakukan debutnya melawan Sunderland di awal Oktober, di mana dia mencatatkan clean sheet dan memperkuat posisinya sejak saat itu. Di awal musim, United kebobolan banyak gol karena kesalahan kiper. Tapi itu sekarang berubah dengan adanya kiper andalan yang beneran punya tangan yang membuat tim hanya kalah 3 kali dari 19 pertandingan yang dia mulai.
Tentu saja, seperti kiper muda lainnya, Lammens tidak sempurna-sempurna amat. Karena dia lebih suka maju untuk menutup sudut tembak di detik-detik terakhir, terkadang dia jadi terlambat untuk menetapkan posisi siapnya. Meskipun idenya benar, timing yang kurang pas kadang membuatnya masih bergerak atau tidak seimbang saat bola ditendang, menghambat kemampuannya untuk menghasilkan tenaga yang cukup buat melakukan penyelamatan. Tapi dibandingkan dengan blunder fatal para pendahulunya, kesalahannya tergolong minor. Dan hal yang menggembirakan adalah detail-detail ini bisa diperbaiki lewat pelatihan. Statistiknya juga memberikan gambaran yang agak bernuansa. Dalam 19 penampilannya sejauh ini, United kebobolan 27 gol dan hanya mencatat 3 clean sheet, sementara persentase penyelamatannya di Liga ada di angka 62%, jauh di bawah 77% yang dia raih bersama Antwerp musim lalu. Namun konteks itu penting. Jika tidak menghitung penalti dan gol bunuh diri, Lammens telah kebobolan 23 gol Liga dari ekspektasi kebobolan sebesar 24,9, yang artinya dia secara efektif mencegah sekitar 2 gol lebih banyak dari yang diperkirakan. Ini mungkin lebih mencerminkan ketidakkonsistenan pertahanan United dan kualitas peluang yang mereka hadapi musim ini daripada kemampuan Lammens yang justru bersinar di momen-momen paling kritis, entah itu menjaga United tetap dalam permainan atau membantu mereka mengamankan poin berharga. Ada banyak penyelamatan luar biasa dari kiper Belgia ini, tapi double save-nya saat melawan Wolves di bulan Desember mungkin adalah yang terbaik musim ini sejauh ini, menunjukkan daya ledak di penyelamatan pertamanya, tapi juga ketenangan pikiran untuk memanipulasi bola di udara. Yang paling menonjol adalah kemampuan shot stopping-nya. Dalam situasi 1 lawan 1, dia suka mulai lebih dekat ke garis gawangnya, memberinya fraksi detik ekstra yang krusial untuk membaca penyerang sebelum dengan cepat menutup sudut dengan kecepatan dan agresivitas. Ini sangat kontras dengan Onana, yang alih-alih maju dari garisnya untuk membesarkan badan, seringkali membiarkan target yang lebar bagi lawan untuk dieksploitasi dengan tembakan dini dan membuatnya mati langkah. Di saat yang sama, gerak kaki Lammens saat menyelamatkan bola benar-benar mengingatkan pada De Gea di puncak performanya sebelum 2019. Yang benar-benar membedakannya dari kiper muda lainnya adalah seberapa baik dia menjaga dadanya tetap tegak menghadap bola dan menjaga keseimbangan sampai detik terakhir, memaksa penyerang membuat keputusan yang sebenarnya tidak ingin mereka ambil. Di luar shot stopping, Lammens menunjukkan kemauan besar untuk berduel di udara, secara aktif menyerang bola-bola lambung dan sampai ke bola lebih dulu. Sebuah sifat yang tidak dimiliki kiper-kiper United sebelumnya dan yang makin vital karena set piece menjadi senjata yang makin ampuh di Premier League. Dengan Onana, selalu ada ketidakpastian tentang apa yang bakal terjadi selanjutnya, dan ketidakpastian macam itu selalu mempengaruhi pertahanan. Sebaliknya, Lammens memancarkan kepercayaan diri. De Ligt berada dalam performa terbaik sepanjang karirnya di United, Luke Shaw terlihat seperti pemain yang benar-benar baru, dan Aiden Heaven menunjukkan ketenangannya impresif di lini belakang untuk seseorang yang begitu muda. Tanpa kepercayaan diri seperti itu, lini belakang United mungkin akan kesulitan untuk secara efektif melacak lawan mereka ke lini tengah, yang bisa berarti Casemiro bakal kembali kesulitan menghadapi transisi serangan seperti yang dia alami awal musim lalu. Dampak Lammens menciptakan efek domino. Dalam hal distribusi bola, Lammens tidak secara konsisten ditugaskan untuk melakukan build-up dari belakang. Sebaliknya, dia sering diarahkan untuk bermain bola panjang, long ball, demi meminimalisir risiko dan melindungi lini belakang yang kesulitan membangun serangan sepanjang musim ini. Ini sangat kontras dengan musim lalu, ketika hanya 65% tendangan gawang Onana yang diarahkan jauh dibandingkan dengan 87% milik Lammens musim ini. Satu-satunya kesalahan operan signifikan Lammens terjadi di menit ke-15 saat United tersingkir di FA Cup lawan Brighton. Namun, recovery save yang dia lakukan setelahnya bisa dibilang lebih membuktikan kualitasnya daripada kesalahan itu sendiri. Sementara Bayindir bisa distribusi bola tapi nggak bisa nge-save, dan Onana nggak bisa melakukan keduanya dengan baik, Lammens telah terbukti sebagai kiper paket lengkap yang jarang terlihat canggung
baik saat bermain operan pendek maupun bola panjang saat diperlukan. Dan dengan kualitas yang dia bawa, kepercayaan diri yang dia pancarkan, serta perannya sebagai fasilitator kunci dalam rencana permainan timnya, sepertinya United mungkin akhirnya sudah menyelesaikan masalah lama mereka di posisi penjaga gawang.